Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama Ane Windy. Pada kesempatan kali ini, kita bakal membahas materi sorting dengan metode insert shot. Apa sih materi insert shot itu? Dan bagaimana sih metodenya? Tonton terus videonya ya. Insertion shot merupakan metode pengurutan data dengan menempatkan setiap elemen pada posisinya dengan cara melakukan pengurutan atau perbandingan data-data yang kita miliki dari kiri ke kanan. Insert shot juga diartikan sebagai metode penyisipan. Contoh algoritmanya pada permainan kartu remi, di mana suatu kartu akan berpindah tempat menurut posisinya, maka kartu yang lain akan maju ataupun mundur sesuai kondisi transfer dari kartu tersebut. Tentunya insert shot tidak luput dari kelebihan dan kekurangan. Kelebihan dari insert shot sendiri yaitu sederhana dan mudah dipahami. Yang kedua, efisien untuk array yang kecil atau yang sudah terurut. Yang ketiga, memerlukan sedikit memori tambahan. Kekurangannya yaitu kurang efisien untuk array yang besar. Kompleksitas waktu rata-rata paling terburuk. Nah, untuk langkah kerjanya sendiri, yang pertama kita memerlukan tahap inisialisasi, di mana kita harus memilih elemen ke-1 sebagai elemen yang sudah diurutkan. Yang kedua, kita melakukan tahap iterasi, di mana kita memulai dari elemen kedua membandingkan dengan elemen yang telah diurutkan atau elemen yang pertama. Yang ketiga, tahap penyisipan, di mana kita harus menggeser elemen yang lebih besar ke kanan hingga menemukan posisi yang tepat untuk elemen saat ini. Dan yang keempat, kita melakukan return atau perulangan proses untuk setiap elemen hingga seluruh array terurutkan. Gimana? Mudah kan? Untuk contoh perhitungan manualnya, di sini saya mempunyai data 6, 3, 5, 7, 2, dan 4. Dimana ini adalah merupakan data acak, dimana kita melakukan untuk pengurutan datanya. Langsung aja, data awal sebelum diurutkan, kita asumsikan sebagai data indeks yang sudah benar. Di mana data pada indeks ke-0 kita asumsikan sebagai data yang telah terurut. Lalu kemudian kita membandingkan indeks data ke-0 dengan data ke-1. Jika indeks data ke-1 lebih kecil, datanya akan ditukar. Di sini kita lihat, ternyata data indeks ke-1 atau data 3 lebih kecil daripada 6. Maka kita menukar posisi data 3 dan 6, di mana 6 di posisi setelahnya 3. Kemudian kita membandingkan lagi indeks dari data kedua dengan ke-1 dan 0. Jika lebih kecil, sesuaikan pada posisi yang tepat. Nah, di sini data keduanya memiliki nilai 5. Di mana 5 kita bandingkan ke indeks ke-1. Apakah 5 lebih besar daripada indeks 1? Ternyata 5 lebih kecil daripada indeks ke-1. Maka di sini kita terjadi pertukaran posisi. Kita bandingkan lagi 5 dengan 3. Ternyata 5 masih besar dari 5, maka tetap aja posisinya. Jadi di sini kita sudah mempunyai data urut pertama 3, 5, dan 6. Kemudian kita membandingkan lagi nih data dari indeks ketiga dengan data di depannya, di mana indeks ketiga di sini kita memiliki data dengan nilai 7. Apakah langsung aja kita bandingkan 7, kita bandingkan dengan indeks kedua yaitu 6. Ternyata 7 lebih besar daripada indeks kedua tadi, daripada 6. Jadi di sini tidak terdapat pertukaran posisi. Kemudian langsung aja kita masuk ke data indeks keempat. Nih fokusnya, data indeks keempat kita bandingkan lagi dengan data sebelumnya atau data di depannya yaitu indeks ketiga. Di mana data indeks keempat di sini nilainya adalah 2. Kita membandingkan dengan 7. Apakah 2 lebih besar dari 7? Ternyata tidak. Kita tukar posisi dari sini. 2 disisipkan ke 7. Baru kita
Bandingkan lagi, apakah 2 lebih kecil daripada 6? Ternyata iya, kita sisipkan lagi. Apakah 2 lebih kecil daripada 5? Ternyata iya. Kita bandingkan lagi dengan data setelahnya, yaitu 2 kita bandingkan dengan 3. Ternyata 2 lebih kecil daripada 3. Kita langsung taruh nilai dari indeks keempat yang 2 tadi ke paling kiri, yaitu di sini. Kemudian kita akan mengecek pada indeks terakhir di sini, yaitu indeks kelima, di mana nilai dari indeks kelima di sini adalah bernilai 4. Maka langsung aja kita bandingkan dengan indeks sebelumnya, yaitu 4 dibandingkan dengan 7. Ternyata 4 lebih kecil daripada 7. Kita sisipkan di sini. Terus langsung aja 4 kita bandingkan lagi dengan 6. Apakah 4 lebih kecil daripada 6? Ternyata masih lebih kecil daripada 6. Langsung kita sisipkan lagi. Baru 4 kita bandingkan lagi ke data sebelumnya. Apakah 4 masih lebih kecil daripada 5? Ternyata 4 masih lebih kecil daripada 5. Kita sisipkan lagi di sebelah sini. Lanjut, kita bandingkan lagi. Apakah 4 lebih kecil daripada 3? Ternyata tidak. Langsung aja 4 berarti posisinya di sini. Jadi, dari contoh data di bawah 6, 3, 5, 7, 2, 4 sebelum terurut, maka hasil pengurutannya yaitu 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Langsung aja kita masuk ke metode pemrograman bahasa Python. Di sini kita mempunyai definisi fungsi insertion short, di mana ini menerima suatu parameter yaitu array yang merupakan daftar list yang akan kita urutkan nantinya. Yang kedua, loop utama atau perulangan. Kita masukkan fungsi for i, ini merupakan fungsi perulangan, di mana apa yang dilakukan loop ini akan berjalan pada indeks ke-1 hingga indeks terakhir dari array-nya. Mengapa dari indeks ke-1? Karena indeks ke-0 dianggap sudah terurut sebelumnya. Jadi, kita mulai dari indeks ke-1. Kemudian kita membuat sebuah rentang nilai mulai dari 1 hingga perpanjangan array min 1. Nah, kemudian di sini kita menyiapkan elemen kunci atau key, di sini fungsinya atau yaitu array buka kurung i. Nah, di sini kita inisialisasikan dulu nih variabel j untuk menunjuk ke indeks elemen sebelumnya, di mana elemen terakhir dari bagian yang sudah diurutkan. Lalu, kita membandingkan key dengan elemen-elemen yang sudah terurut untuk menampilkan posisi yang tepat. Kemudian, pada tahap selanjutnya kita melakukan fungsi perbandingan dan perpindahan elemen, di mana di sini fungsinya itu while j lebih besar sama dengan 0 dan k-nya kecil daripada array j, maka array buka kurung j ditambah 1 sama dengan array j. Pada tahap pemrograman terakhirnya, di sini kita memasukkan fungsi pengembalian array yang sudah diurutkan, di mana di sini kita mempunyai fungsi return array. Nah, di sini kita masukkan aja nih fungsi angkanya yang tidak terurut, yaitu saya masukkan di sini 6, 3, 5, 7, 2, 4 sesuai kasus yang sebelumnya. Kita akan mendapatkan outputan seperti gambar ini, yaitu 6, 3, 5, 7, 2, 4, dan setelah short kita akan menemukan data yang sudah terurut, yaitu 2, 3, 4, 5, 6, 7. Itu tadi metode materi insertion short. Bagaimana? Mudah bukan untuk dipahami? Sekian dulu dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.